Oke, boleh ditampilkan. Ya, Natal kali ini kita punya tema tetap bernilai. Ya, tetap bernilai. Kenapa kita mau membahas tentang tetap bernilai? Kenapa Tuhan Yesus lahir? Kenapa Tuhan Yesus lahir dan kenapa ada Natal ya kali ini? Setiap tahun kita rayakan. Kenapa? Karena kita ingat ya, Tuhan di kitab Kejadian 1 ayat 27 menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan sendiri ya. Artinya kita semua diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kalau diciptakan oleh Tuhan, pasti bagus kan? Benar nggak? Coba lihat kiri kanan, bagus nggak? Coba. Bagus nggak? Bagus. Ya. Oke. Ini saya. Oke. Nah, tetapi kenyataannya banyak sekali dari manusia yang diciptakan mengalami namanya kerusakan. Mengalami banyak kerusakan, ya. Tetapi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus lahir? Karena Tuhan Yesus pertama-tama menciptakan manusia itu adalah rohnya. Betul nggak? Betul ya? Roh Tuhan menciptakan kita manusia serupa dengan segambar dan dengan rupa Allah. Tetapi kenyataannya di waktu kehidupan kita banyak yang hidupnya rusak. Kita cinta Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi hidupnya suka rusak. Kenapa? Ya, dirusak oleh iblis, oleh keputusan-keputusan kita. Kita bilang, Tuhan saya cinta kamu, tapi saya sudah kawin cerai 3 kali. Saya cinta kamu Tuhan, tapi saya masih suka jadi rentenir. Saya cinta kamu Tuhan, tetapi hati saya penuh dengan kepahitan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan akan datang. Karena janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh Tuhan yang ada sama kita nggak rusak, tetap bagus, tetap indah. Tetapi dalam kehidupan wadahnya ini seringkali rusak. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus datang. Kalau kita tanya Tuhan Yesus datang ke dunia ngapain? Ngapain? Menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, betul nggak? Caranya gimana? Caranya gimana? Ya? Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman, coba bilang sama kiri kanan. Walaupun hidup kita saat ini banyak tetapinya. Tuhan, saya itu percaya sama kamu, saya cinta kamu, tapi saya lagi patah hati. Tuhan, saya cinta kamu, tapi saya benci sekali dengan dia, nyakitin hati saya. Tuhan, saya cinta kamu, tapi saya lagi bangkrut. Berapa banyak dari kita yang sedang hidup dengan tetapi? Banyak. Kabar baik Natal, Tuhan datang untuk orang-orang yang hidup dengan tetapi. Saya nggak peduli Bapak Ibu lagi datang dengan tetapi apa. Saya udah marah dengan Tuhan. Saya sudah nggak percaya lagi Tuhan bisa tolong. Tapi kabar baiknya, Natal adalah datangnya Tuhan untuk mengambil kembali, mengembalikan rohnya yang sudah diberikan kepada kita untuk disempurnakan. Dengan cara apa? Dia lahir sebagai manusia. Dia lahir dari raja, lahir di kandang kambing. Untuk siapa? Siapa manusia? Saya.
Tuhan Yesus datang ke dunia, Natal dan lahir ke dunia di kandang kambing. Buat saya, buat Bapak Ibu nggak? Kalau gitu bilang, Tuhan Yesus lahir buat saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan hari ini banyak orang yang masih datang kepada Tuhan dengan tetapi. Ya. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Kalau bilang Tuhan penebus, Tuhan mengampuni dosa, caranya gimana? Kalau kita ke bengkel kan kita tahu ya, nanti montirnya akan tanya, akan periksa businya, akan periksa olinya, tanya kerusakannya, lalu cara betulinnya, itu kan kita tahu. Nah, kalau Tuhan bilang menebus dan mengampuni dosa, caranya gimana? Tobat ya. Pinter zaman umat kebanyakan ini loh. Aduh, udahlah, pas selesai lah, udah pada tahu. Ya. Pertama-tama, untuk kita semua ada kabar baik. Walaupun kita datang kepada Tuhan dengan tetapi saya nggak bisa apa-apa Tuhan, tapi saya nggak punya apa-apa Tuhan, tapi saya nggak bisa pelayanan apa-apa Tuhan. Dengar, hari ini Natal, Tuhan datang mengerjakan sesuatu buat kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memanggil kita. Saya mau belajar tentang hal yang hidup kita yang rusak, tentang hidup kita yang tetapi ini. Saya mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang namanya jarang kita sebut, dan namanya itu boleh dibilang saya nggak pernah nih. Ada namanya Petrus, ada Petrus. Lalu ada yang namanya siapa? Yohanes, ada Yohanes, ya kan? Samuel, ada. Tokoh yang akan kita belajar ini namanya hampir nggak pernah saya dengar dikasih nama ke anak-anak. Mau tahu namanya? Nah, kita buka 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 3 dulu. 9. Nah, kita akan belajar dari satu orang yang namanya jarang disebut, jangan dijadiin nama anak. Ya, lalu Daud berkata begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Raja Daud ini dulu berteman baik dengan Yonatan, anak dari Raja Saul. Ya, lalu dia berkata, setelah Saul dan Yonatan tidak ada, dia tanya kepada pelayannya, anaknya Yonatan masih ada nggak sih? Ayat kedua. Adapun keluarga Saul punya seorang hamba yang bernama Ziba yang dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Bukankah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Yang ketiga, kemudian berkata raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kaki. Namanya adalah Mephiboset. Ada yang nama anaknya Mephiboset di sini? Susah. Tetangga. Namanya susah. Ponakan. Nggak ada. Namanya nggak pernah kita pakai ya. Susah. Namanya Mephiboset, saya juga bingung kenapa Jonathan kasih nama anaknya Mephiboset. Susah. Ya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Mephiboset ini lahir dan mengalami satu kecelakaan dan kakinya timpang. Ya, sehingga hidupnya seharusnya dia itu jadi penerus Raja Saul. Dia cucu Raja Saul, harusnya jadi raja. Tetapi karena orang kakeknya tidak taat kepada Tuhan, sehingga keturunannya kehilangan warisan untuk jadi raja, termasuk Mephiboset. Dan hidupnya jadi menderita. Dan hidupnya kakinya cacat. Dan tahu nggak Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi kayak begitu, seringkali orang di sekitar kita nggak melihat kita. Dia nggak sebut namanya loh. Dia nggak sebut namanya, yang dia sebut apa? Ada anaknya, kakinya cacat. Seringkali kita dinilai karena keadaan kita. Seringkali kita dinilai karena kekurangan kita oleh orang lain. Tapi ada kabar baik, ayat keempat. Raja nggak peduli. Waktu hambanya itu bilang, ada sih anaknya tapi kakinya cacat. Raja bilang, gua nggak tanya kakinya kecacat atau enggak, gua tanya itu anak ada atau enggak.
Dan raja bilang, dia ada di mana? Panggil dia. Bapak Ibu, mungkin saat ini sang raja sedang bertanya, di mana kamu? Di mana kamu? Apa kondisi kamu? Raja gak tanya. Kekurangan kamu raja gak tanya. Tetapi raja bertanya, kamu ada di mana? Yang pertama-tama raja akan memanggil kita. Ayat seterusnya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar. Raja memerintahkan anak buahnya, panggil Mephiboset. Ya, panggil Mephiboset. Jadi waktu dia dan suatu hari tiba-tiba utusan raja datang kepada Mephiboset ketok pintu. Yang tidur kalian, yang tidur ketahuan, ya. Itu taktiknya pengkhotbah ya. Lo yang dengerin di samping. Ya. Lalu dipanggil, halo, apa ada yang nama Mephiboset di rumah ini? Ada di dalam. Lalu dibilang itu namanya kok gitu amat ya. Ya udah nggak apa-apa, mana orangnya, gitu ya. Lalu dilanjutkan ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Artinya dia sudah dipanggil. Nah, pertanyaannya, balik ke poinnya. Mephiboset dipanggil oleh raja. Kita dipanggil oleh raja. Tetapi ingat kondisinya apa? Kakinya. Artinya kalau zaman dulu kan nggak bisa panggil Gojek ya. Nggak bisa kan? Kalau dia mesti datang menghadap raja, itu perjalanannya jauh. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang kedua yang Tuhan lakukan, bukan cuma Tuhan memanggil kita, tapi Tuhan akan membawa kita kepada panggilannya. Jadi Tuhan gak cuma panggil tapi gak mau mimpin kita. Tuhan gak cuma panggil tapi gak ngajar kita caranya untuk mendekat sama Dia. Sekalipun kondisimu seperti itu, kakimu tidak bisa berjalan, minta tolong dong, Pak, yang badan gedean. Siapa yang gedean lagi nih? Sini badannya kecil nih. Nah, ya. Kalau seandainya nih Mephiboset lagi ada di sini, kamu diperintah raja untuk membawa Mephiboset ke istana. Mephiboset nggak bisa jalan. Apa yang kamu akan lakukan? Gendong dong. Ini yang akan dilakukan. Aman. Terima kasih. Dan itulah yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan tidak cuma memanggil, tapi Tuhan akan membawa kita. Apalagi yang Tuhan lakukan? Bukan cuma Tuhan membawa kita. Lanjut ayatnya tadi. Ya. Lihat. Inilah hamba Tuhanku, lanjut. Kemudian berkatalah Daud, jangan takut, aku akan menunjukkan kasih kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ke PowerPoint. Artinya, Bapak Ibu, setelah Tuhan membawa kita, Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dari hidup kita. Dikatakan tadi ladang-ladang Saul, semua aset-aset bapakmu, ku kembalikan kepadamu. Tuhan akan memulihkan orang-orang yang datang walaupun hidupnya rusak. Kita bayangkan ya, waktu Mephiboset datang, Raja Daud minta dia duduk semeja dengan dia. Nah kalau duduk di meja, biasanya kalau meja raja ada tapak mejanya nggak? Ya, nggak kayak gini kan bolong ya, pasti ada tapak mejanya ya. Apa yang cacat dari Mephiboset? Kakinya. Kalau dia duduk di meja raja, ditutup tapak meja, kelihatan nggak? Tuhan akan
memulihkan. Tuhan nggak peduli dengan kekurangannya. Tuhan akan memulihkan, menutupi dan membangkitkan kembali. Orang nggak akan melihat kekurangannya Mephibosheth. Dia nggak akan lagi disebut yang cacat kakinya. Bahkan Tuhan juga melakukan yang seperti Raja Daud lakukan. Dia mulai hari ini akan makan sehidangan dengan raja. Bukan cuma dipulihkan, Bapak Ibu, tapi dia akan diangkat. Dia akan diangkat, diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan, dikembalikan kepada gambar yang mula-mula. Seorang anak raja yang terbuang, diangkat kembali, dipulihkan kembali, bahkan dikembalikan kemuliaannya oleh Raja Daud. Begitu juga kita. Natal adalah saat di mana Raja turun mencari kita, memanggil satu-satu kita, dan akan membawa kita kepada tempat yang seharusnya kita berada, yaitu di tempat kemuliaan. Dia akan memulihkan hidup kita, dan dia akan mengangkat kembali hidup kita. Yes. Itulah Natal. Dan apakah selesai sampai di situ? Tidak. Semua dilakukan. Ada satu tugas yang Tuhan ingin kita tuntaskan. Pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita ini rusak, tetapi Tuhan pulihkan. Tuhan nggak mau kita lupakan kerusakan kita, bukan untuk dilupakan, bukan untuk ditangisi, bukan untuk dibuang jauh-jauh, tapi Tuhan bilang, Tuhan akan mengutus kita menyembuhkan yang lain. Tuhan akan mengutus kita untuk membawa nama Tuhan dan mengajak yang lain untuk dipulihkan, untuk dibangkitkan, untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kita akan membawa luka-luka, kita akan membawa semua kerusakan kita, bukan sebagai sesuatu yang rusak, tetapi sebagai satu kesaksian bahwa kerusakan apapun yang pernah Bapak Ibu alami dalam hidup ini, Tuhan bisa pakai untuk menyembuhkan yang lain. Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu diutus, Bapak Ibu menjadi perwakilan Tuhan untuk menyampaikan kepada yang lain. Aku juga pernah rusak, aku pernah bangkrut, aku pernah ditipu, aku pernah dikhianati, aku pernah disakiti. Tapi jangan takut, Tuhanku datang dari surga sebagai bayi dan menjadi manusia. Dia menyembuhkan aku, dan dia juga mau menyembuhkan kamu. Itulah Natal. Itulah Natal. Jadi hari ini kita Natal. Kenapa kita bersyukur? Karena kita semua punya kerusakan. Kita semua punya kerusakan. Tetapi Tuhan akan memanggil kita. Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan panggil, apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Waktu Tuhan panggil, kita harus bilang, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Waktu Tuhan memanggilmu, jangan keraskan hatimu, jawablah dia. Sambut panggilan Tuhan. Dan setelah itu, setelah Tuhan memanggil, Tuhan akan membawamu. Lalu Tuhan akan memulihkan engkau. Lalu Tuhan akan memuliakan engkau. Dan Tuhan akan mengutus engkau. Jadi setelah Tuhan memanggil, kita harus menjawab. Dan setelah kita menjawab dan mengikut Tuhan, ada satu bagian yang harus kita kerjakan. Menjadi taat. Taat saja, percaya saja, lakukan saja. Karena Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Amin. Oke. Saya gak boleh lama-lama, katanya hari ini banyak. Udah dipelototin saya. Jadi saya akan tutup dengan sedikit. Saya dari tadi waktu ngeliat sini dulu ke sini melotot semua. Begini terus nih. Jadi apa yang saya mau kita tahu, engkau selalu bernilai. Saya akan kasih unjuk sesuatu ya. Bukan sembako. Percayalah, ini bukan sembako. Ya Natal. Ya Natal.
Ya. Kita andaikan ini adalah hidup kita. Ini hidup kita, ya. Saya tutup ini. Ini nggak bisa nyala sih. Gagal deh. Dalam hidup kita, Kayaknya mau dicas. seringkali kita tercoreng, kita dihina orang, kita disakiti, kita selalu mendapat kerusakan demi kerusakan. Ya. Bahkan orang-orang terdekat menusuk kita. Orang-orang terdekat merusak hati kita. Hidup kita dirusak oleh banyak orang. Kadang-kadang kita nggak merasa nggak ada pertolongan. Hancur. Ini hidup kita. Tetapi kenapa Yesus datang? Kenapa Yesus datang? Memulihkan. Karena di dalamnya ada roh Tuhan, ada gambar Tuhan yang tetap bagus, yang tetap bernilai, yang tetap indah, yang tidak bisa dirusak oleh keadaan, yang tidak bisa dirusak oleh orang lain. Bilang kiri kanan, kamu tetap bernilai. Dan Sang sponsor. Tuhan akan berikan hidup kita yang rusak. Hidup kita yang bagus. Tuhan memanggilmu. Tuhan Yesus membawamu. Tuhan Yesus memulihkan kamu. Tuhan Yesus mengangkatmu. Dan Tuhan Yesus mengutusmu. Untuk apa? Supaya hidup kita ini berguna buat orang lain. Bahkan berbuah, dinikmati oleh banyak orang, berharga dan bernilai. Yang ini gimana nih? Satu lagi gimana nih? Santa Claus, Santa Claus. Sabar Pak, sabar. Semangat mau? Mau? Semangat mau? Ini Tuhan Yesus mengutus kita. Tuhan Yesus akan memperlengkapi kita. Dan tanda-tanda ajaib Tuhan akan dinyatakan. Percaya nggak? Mujizatnya terjadi. Luar biasa. Pak, ini tahu 5 roti 2 ikan Pak ya? Nah, jemaat juga mau semua Pak. Nah, jadi ini saya kasih. Tolong nanti jemaat pas bagi satu-satu Pak. Saya aja Pak, minta aja pembina ya. Jemaat sudah mengutus engkau, oke? Saya kasih. Mantap. Jemaat pas pulang bagi satu-satu. Yes. Mujizat terjadi. Amin.